Selamat pagi bagi kita semua. Shalom. Selamat datang, selamat beribadah kami ucapkan kepada seluruh jemaat GKI El Shaddai. Selamat menikmati berkat Tuhan melalui ibadah Paskah di hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah ini. Dan sebelum kita memasukinya lebih dalam lagi, terlebih dahulu mari kita mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Allah yang layak dipuji, diagungkan. Dia telah bangkit mengalahkan maut. Untuk itu, mari kita sembah, kita agungkan-Nya. Bagi Dia pujian, hormat, kemuliaan. Kupandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kupandang kemuliaan-Mu,
hanyalah daripada pihak Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Turun atasmu kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, beserta dengan setiap saudara sekalian. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Satu sukacita kembali Tuhan berikan atas kehidupan kita di hari raya Paskah di tahun 2020 ini. Kita bersama-sama dapat menikmati anugerah karya keselamatan yang daripada Allah. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama di perayaan Paskah pada kesempatan pagi hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-7. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Yesus memberikan sebuah pengharapan atas kehidupan manusia berdosa. Kebangkitan Kristus harus diberitakan. Kebangkitan Kristus harus disampaikan di tengah-tengah dunia yang membutuhkan pengharapan. Berbagai setiap saudara yang senantiasa berpengharapan di dalam Kristus dan mempercayai bahwa Kristus Sang Allah telah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk bersama-sama dengan Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Allah sebab kita memiliki Allah seperti Dia. Allah yang telah menyatakan cinta dan kesetiaannya kepada Bapaknya dan kasihnya kepada kita umatnya. Dia telah mati di kayu salib menebus kita, dan Dia telah bangkit mengalahkan maut. Dia menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Untuk itu saat ini mari kita naikkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Dan sebelumnya mari kita naikkan pujian. Agungkan namanya, katakan sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah
mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan, buat pengorbananmu di kayu salib. Bahkan di hari ini kami menikmati kemenangan, sebagaimana Engkau telah menyatakan kemenangan itu sendiri, mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan syukur kepadamu. Dan biarlah kemenangan demi kemenangan senantiasa ada di dalam kehidupan setiap pribadi kami, sebab kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang menang atas dosa. Dan biarlah itu senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur buat segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan. Dan biarlah kebaikan Tuhan yang telah kami terima senantiasa membawa kami mengucapkan syukur, bahkan bersuka cita, bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucapkan syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersuka cita. Mari kita bersuka cita memuji, meninggikan Tuhan, sebab Allah kita Yesus Kristus telah menang, mengalahkan maut. Ada amin? Untuk itu bersuka cita, bertepuk tanganlah di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini, katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan memulihkan saya dan saudara. Kebenaran firman Tuhan yang akan menyembuhkan saya dan saudara dengan iman di hadapan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Nya kepada setiap pribadi kita, terlebih dahulu kita akan agungkan Dia. Kita akan persiapkan diri kita. Mari naikkan pujian. Katakan, Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Berbicara
kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Karena kebenaran-Mu telah nyata atas kami. Melalui kebangkitan Kristus, kami menjadi pribadi yang layak dan dilayakkan senantiasa untuk menikmati kebenaran firman. Dan di hari ini kami mau bersama-sama menikmati dalam persekutuan di dalam kebenaran firman. Kami mau menjadi bagian yang terindah atas rencana Tuhan di tengah-tengah peristiwa Paskah di tahun ini, di tengah-tengah duka cita, di tengah-tengah perkabungan yang sedang terjadi atas dunia ini. Kami mau hidup dalam terang firman, supaya berita pengharapan itu jadi kekuatan bagi kami untuk menyatakan pengharapan di tengah-tengah dunia yang membutuhkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah, dan kami sekalian siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menjenguk kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan di hari raya kebangkitan Kristus. Berbagai setiap saudara yang senantiasa tetap berada dalam kebenaran firman-Nya dan senantiasa setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Pada hari raya Paskah, di mana kita memperingati kebangkitan Kristus dari antara orang mati hari ini,
kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema karya kebangkitan Kristus bagi orang berdosa. Karya kebangkitan Kristus bagi orang berdosa. Jemaat yang mengasihi Tuhan, peristiwa kebangkitan Kristus adalah sebuah peristiwa yang besar. Mengapa kebangkitan Kristus menjadi sebuah peristiwa yang besar? Sebab baik dulu, baik sekarang, maupun yang akan datang, tidak ada seorang yang seperti Kristus yang setelah mati 3 hari kemudian ia bangkit kembali. Bahkan bukan hanya bangkit, tetapi dia hidup untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, kebangkitan Kristus Paskah adalah merupakan karya terbesar, peristiwa teragung yang pernah terjadi di muka bumi ini dan tidak akan pernah terjadi lagi. Dari pembacaan firman Tuhan hari ini, di pagi hari ini, disebutkan, diceritakan kepada kita bersama-sama bahwa kebangkitan Kristus mendatangkan sebuah perubahan yang sangat besar. Kebangkitan Kristus menyatakan karya Allah yang mengubahkan, yang memperbaharui keadaan murid-muridnya. Keadaan murid-murid yang telah meninggalkan dirinya. Kebangkitan Kristus mendatangkan perubahan atas kehidupan para murid-murid. Perubahan dari tidak percaya menjadi percaya. Dari kehidupan yang ragu-ragu akan kebangkitan Kristus menjadi orang-orang yang memiliki keyakinan penuh akan kebangkitan Kristus. Pertanyaannya adalah apa yang menjadikan, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan atas kehidupan para murid-murid ini. Dari yang tidak percaya menjadi percaya, dari yang ragu-ragu menjadi yakin. Hal ini penting bersama-sama untuk kita pahami bersama-sama. Sebab pengalaman para murid-murid menjadi sebuah teladan iman bagi kehidupan kita hari-hari ini sebagai orang yang percaya. Yang menyebabkan terjadinya perubahan atas kehidupan para murid-murid. Yang pertama, mereka menerima dan mendengarkan berita kebangkitan itu dari pribadi yang kompeten. Pribadi yang dapat dipercayai. Pribadi yang layak untuk dipercayai. Dikatakan pada ayat yang kedua di sana dikatakan demikian firman Tuhan. Dari ayat yang kedua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Dilanjutkan ayat yang kelima. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang telah disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Perubahan yang mendasar atas kehidupan para murid-murid diawali oleh karena berita yang mereka dengar. Itu berasal daripada utusan Allah, dari malaikat Tuhan, yaitu sebuah pribadi yang dapat dipercayai,
Seandainya mungkin berita kebangkitan Kristus itu dilakukan dan disampaikan oleh manusia kepada kita, mungkin sekalipun ada kemungkinan kita tidak percaya. Kita melihat bagaimana Petrus ketika mendengar berita kebangkitan Kristus dari Maria, dia tidak begitu saja percaya. Dia berlari dan mendatangi kubur Yesus untuk melihat kebenaran yang ada. Ketika Thomas mendengar berita kebangkitan Kristus dari teman-temannya, dia katakan, aku sekali-kali tidak percaya sebelum aku sendiri mencucukkan tanganku ini ke dalam bekas pakunya. Ini membuktikan bahwa bagaimana manusia tidak mudah untuk mempercayai kebangkitan Kristus. Namun kita bersyukur berita kebangkitan Kristus itu disampaikan dan diawali oleh utusan Allah pribadi yang terpercaya untuk menyatakan sebuah kebenaran yang dapat diyakini sehingga murid-murid Tuhan Yesus di sana mengalami sebuah dampak perubahan dari berita yang disampaikan oleh utusan Allah itu sendiri. Penyebab yang kedua yang mengubahkan kehidupan para murid-murid, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 di sana mengatakan firman Tuhan kepada kita sekalian. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat yang ke-9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Hal yang kedua, penyebab sebuah perubahan dalam kehidupan para murid-murid pasca kebangkitan Kristus adalah mereka bukan saja mendengar, menerima berita kebangkitan itu daripada utusan Allah, yaitu malaikat Tuhan, tetapi mereka secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit. Bahkan kehadiran Yesus menyatakan kekuatan damai sejahteranya, shalom yang dibutuhkan oleh para perempuan yang ketakutan itu. Betapa pentingnya pernyataan Allah dalam peristiwa kebangkitan Kristus. Pernyataan Kristus atas kehidupan para murid-murid saat itu. Kehadiran Kristus, pernyataannya secara langsung kepada para perempuan itu mengubahkan kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita minimal setahun sekali kita memperingati Paskah. Kita mendengar Kristus yang sudah mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah berita kebangkitan itu, apakah berita kebangkitan Kristus itu berhenti hanya sampai kepada apa yang kita dengar saja? Ataukah peristiwa kebangkitan Kristus, berita kebangkitan Kristus itu menjadi sebuah pengalaman pribadi kita sebagai orang yang percaya? Saya percaya kalau peristiwa kebangkitan Kristus yang setiap saat kita dengar, yang telah disampaikan oleh Injil Kerajaan Allah, maka setiap kita akan mempunyai pengalaman-pengalaman iman, sehingga kita dapat menikmati kuasa dan karya daripada kebangkitan Kristus itu di dalam kehidupan kita secara nyata.
kita akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan kuasa dan belenggu dosa. Kuasa maut telah dikalahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bersama-sama hari ini memperingati kebangkitan Kristus, biarlah itu menjadi sebuah pengalaman di mana Allah secara pribadi ingin hadir dan menyatakan kasih-Nya, kuasa kebangkitannya di dalam kehidupan saudara. Apa karya kebangkitan Kristus atas orang berdosa? Apa karya kebangkitan Kristus atas kehidupan para murid-murid? Apa karya Kristus atas kehidupan kita melalui peristiwa kebangkitannya dari antara orang mati? Berkat yang pertama, di sana kita bisa melihat bersama-sama bahwa karya kebangkitan Kristus mendatangkan sukacita. Kalau kita melihat bersama-sama membaca daripada kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil, kita di sana menemukan ketika Yesus yang adalah guru para murid-murid, dan ketika Yesus ditangkap, bahkan dianiaya, bahkan mati disalibkan, di sana para murid-murid mengalami sebuah duka cita yang sangat luar biasa. Karena selama ini mereka berharap bahwa Kristuslah yang akan memerintah dunia. Mereka berharap bahwa bersama-sama dengan Kristus mereka memperoleh dan menikmati kehidupan yang sangat baik. Sebab dalam kebersamaan bersama dengan Kristus, para murid-murid senantiasa menerima dan memperoleh pemeliharaan, kasih, perlindungan, bahkan berkat-berkat secara nyata. Sehingga mereka sungguh berharap hidup mereka hanya dan bersama-sama dengan Kristus. Tetapi ketika Kristus mati disalibkan, mereka mengalami sebuah duka cita yang sangat luar biasa. Dan kalau kita melihat bersama-sama para murid-murid, bahkan beberapa wanita yang senantiasa mengikuti Yesus selama Yesus berada dalam sebuah penderitaan, bahkan sampai Yesus disalibkan, bahkan dia mati di bukit Golgota itu. Tentunya itu menimbulkan sebuah duka cita yang sangat mendalam. Secara psikologi itu tidak mudah dan sulit untuk berlalu begitu saja dari benak mereka. Sebab orang yang selama ini bersama-sama dengan dia mati di hadapan mereka. Dan mereka melihat secara nyata betapa penderitaannya itu sangat luar biasa. Sehingga tidak heran ketika para murid-murid dan perempuan-perempuan itu secara khusus mereka sedang berada dalam sebuah duka cita. Tapi melalui kesaksian firman Tuhan hari ini, duka cita yang mereka alami oleh karena kematian Kristus menjadi sebuah sukacita yang besar. Sebab Kristus menyatakan dirinya sebagai Allah yang bangkit, bukan sebagai pribadi yang mati untuk dalam kekekalan, tetapi Allah yang bangkit dan hidup untuk kekekalan. Karya kebangkitan Kristus telah mengubahkan duka cita menjadi sukacita. Suasana duka cita berubah tak kala Kristus bangkit dari kematian.
Duka cita berubah menjadi sukacita. Kekecewaan, rasa putus asa berubah menjadi sebuah harapan baru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus jujur bahwa pergumulan hidup, kesulitan hidup menimbulkan sebuah kecemasan, rasa takut. Akibatnya seringkali ekspresi, perilaku, kehidupan kita menyatakan sebuah kondisi yang tidak berpengharapan. Ketika ekspresi kita, wujud kehidupan iman kita, bahkan wajah kita menunjukkan kesedihan, kemuraman, ketidakpengharapan. Bagaimana mungkin orang lain bisa percaya bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati dan memberikan pengharapan atas kehidupan orang berdosa? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita itu adalah merupakan wujud daripada kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu hanya diperoleh daripada Kristus melalui karya salibnya, melalui kebangkitannya. Ia menyatakan ia telah mengalahkan maut. Artinya tidak ada kekuatan dunia ini yang seharusnya melemahkan kehidupan kita. Sebab kebangkitannya memberikan sukacita dan pengharapan yang baru. Maka sukacita kita sebagai orang percaya tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan, oleh karena situasi, oleh karena kesulitan-kesulitan hidup kita. Sebab kemerdekaan melalui kebangkitan Kristus yang Allah berikan atas kehidupan kita mengharuskan kita, mengajak kita, menuntun kita bersama-sama, memberikan kekuatan bagi kita orang percaya untuk menyatakan bahwa Kristus telah bangkit juga bagi orang-orang yang berdosa, untuk mereka memperoleh pengharapan, keselamatan, bahkan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Oleh sebab itu nyatakanlah kemenangan dalam kehidupan yang penuh dengan sukacita. Sukacita adalah gambaran jiwa yang telah merdeka, terbebas dari segala macam ikatan kutuk dosa yang membuat kehidupan takut akan Kristus. Hal yang kedua, berkat yang kedua, karya kebangkitan Kristus. Yang kedua yang kita dapatkan dari kesaksian firman Allah ini. Yang kedua adalah rasa takut berubah menjadi sebuah keberanian. Karya kebangkitan Kristus telah menjadikan murid-murid yang berketakutan menjadi berani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan yang nyata atas kehidupan para murid-murid adalah diwujud nyatakan dalam sebuah bentuk bagaimana para murid-murid secara khusus Petrus pada saat itu di dalam penderitaan Kristus, Petrus tidak berani mengakui bahwa dirinya adalah pengikut Yesus. Secara tidak langsung dia tidak mengakui keberadaan Yesus sebagai Tuhannya, sebagai gurunya, sebagai pribadi yang senantiasa bersama-sama dengan dirinya. Dan gambaran ketakutan itu yang dinyatakan dalam sebuah pernyataan dengan pengakuan bahwa Yesus bukanlah menjadi bagian atas kehidupannya. Itu mengarahkan dan membawa kehidupan para murid-murid juga yang lain
berada dalam sebuah kondisi ketakutan. Kita dapat melihat berita firman Allah yang menunjukkan murid-murid berada dalam sebuah ketakutan. Setelah Yesus mengalami kematian di sana kita bisa melihat bersama-sama murid-murid tercerai-berai. Pada saat Yesus ditangkap, diadili, para murid-murid terbirit-birit meninggalkan Kristus dan mereka bersembunyi di rumah-rumah yang tertutup, terkunci. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut untuk ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh. Ketakutan para perempuan itu berubah menjadi sebuah keberanian setelah mereka mendengar kabar kebangkitan Kristus. Dan perubahan keberanian itu dinyatakan dengan penuh sukacita mereka berlari untuk menjumpai para murid-murid dan orang-orang yang lain yang mereka jumpai. Mereka memberitakan kabar kebangkitan Kristus. Mereka membagikan kabar bahwa mereka telah berjumpa secara langsung dengan Kristus gurunya yang telah bangkit dari antara orang mati. Mereka tidak sadar, walau berita yang mereka bawa, mereka tidak sadar bahwa sikap mereka, perilaku mereka dalam pemberitaan kabar kebangkitan itu membawa sebuah resiko yang besar bagi mereka. Keberanian yang mereka terima melalui peristiwa kebangkitan Kristus menandakan kuasa kebangkitan itu ada dan beserta bagi setiap mereka yang percaya bahwa Kristus yang mati disalibkan dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga adalah benar adanya. Dia adalah Allah, Tuhan atas kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di sepanjang kehidupan kita sampai saat ini, tentunya banyak kata yang sudah kita ucapkan, banyak kata yang sudah kita ungkapkan, banyak waktu yang sudah kita pakai. Pertanyaannya adalah, sudah berapa banyak kata dan waktu kita pakai untuk memberitakan kabar Kristus, kabar kebangkitan Kristus di antara orang mati, kabar pengharapan yang baru atas kehidupan orang berdosa. Mengapa banyak orang Kristen takut untuk memberitakan kabar kebangkitan Kristus? Ini menjadi sebuah kondisi yang nyata di tengah-tengah kehidupan hari-hari ini. Marilah kita melalui peristiwa kebangkitan Kristus dan perayaan Paskah, kebangkitan Kristus yang kita rayakan hari ini, di tengah-tengah duka cita dunia saat ini, mari kuasa kebangkitan itu memampukan kita, menolong kita, memberikan kepada kita sebuah kemenangan, keberanian untuk kita berlari, menyatakan dan menyampaikan kepada dunia, kepada orang berdosa bahwa Kristus telah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Supaya melaluinya setiap orang yang berdosa, dunia yang sedang berduka, mempunyai pengharapan yang baru. Sebab barang siapa yang percaya kepada Kristus, ia akan berkemenangan atas segala sesuatu, termasuk duka cita,
sekalipun. Berkat yang terakhir yang kita terima dari karya kebangkitan Kristus dinyatakan di dalam ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Melalui ayat yang ke-9 ini kita diberkati oleh sikap para perempuan yang berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit. Pengenalan mereka akan Yesus berubah. Dia tidak lagi mengakui bahwa Yesus, gurunya itu, mati dan tidak bangkit kembali. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dan Yesus menjumpai secara pribadi setelah kebangkitan, peristiwa kebangkitan itu, kita menemukan sikap perempuan itu. Kemudian memeluk kaki Yesus. Bahkan dikatakan di sana, dia menyembah Yesus. Pengenalan mereka berubah. Mereka mengenal Yesus sebagai Allah yang hidup. Sehingga mereka memiliki hubungan yang dekat. Dan lebih dekat lagi setelah peristiwa kebangkitan Yesus. Sehingga mereka menyembah dan mempermuliakan Kristus yang telah bangkit. Seseorang yang sungguh-sungguh menghayati kebangkitan Kristus, maka dalam hidupnya akan terjadi sebuah perubahan dalam sikap peribadatannya, dalam sikap pengabdiannya terhadap Allahnya. Dampaknya mereka bertumbuh di dalam iman dan kehidupan kekristenan mereka berubah menjadi kehidupan kekristenan yang penuh keberanian untuk menyatakan kabar kebangkitan Kristus. Immanuel, Allah yang bangkit, Allah yang bersama-sama dan setia ada atas kehidupan orang yang percaya dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini iman pengharapan kami diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Bahwa kebangkitan Kristus telah mengerjakan atas kehidupan kami orang yang berdosa. Orang yang percaya kepadamu. Orang yang menjadi murid-Mu. Yang oleh karena kematian-Mu telah meninggalkan. Bahkan hidup dalam ketakutan, rasa takut dan kecemasan. Bahkan duka cita yang mendalam. Tapi melalui peristiwa kebangkitan Kristus, duka cita menjadi sebuah sukacita. Bahkan pengenalan akan Kristus yang bangkit menjadi sebuah pengalaman pribadi yang membuat mereka menjadi semakin dekat dengan Kristus yang adalah Tuhan atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk mengenal Tuhan, mempercayai kebangkitan Kristus sebagai bukti kasih Tuhan, sebagai bukti kemenangan Tuhan atas segala pekerjaan maut. Dan hari ini kami menyatakan iman kami bahwa kami juga adalah murid-murid Kristus yang telah diubahkan dan telah berkemenangan atas segala dosa. Dan kami menjadi orang-orang yang telah dimerdekakan untuk menyatakan kabar kebangkitan di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, supaya dunia memperoleh kehidupan yang daripada Kristus.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus mengingatkan kita akan Yesus yang telah mati di kayu salib. Dan oleh karena kasihnya kepada setiap kita telah dilayani. Dan saat ini kita akan menikmati semeja sehidangan bersama denganmu. Dan sebelumnya kita naikkan pujian. Katakan pada saat tubuh jauh dari sini.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Supaya kita bersama-sama hidup dan iman kita dipelihara oleh Kristus Sang Firman yang hidup. Biarlah hati kita, iman kita tidak terpaut kepada roti dan anggur yang akan kita nikmati melalui perjamuan kudus pagi hari ini. Tapi iman kita menyatakan dan mengakui betapa darah Kristus yang telah tercurah bagi pengampunan dosa kita telah memberikan kemerdekaan bagi kehidupan kita, pengampunan atas dosa-dosa kita, dan tubuhnya menjadi bagian atas kehidupan kita hari ini. Oleh sebab itu, oleh karena segala sesuatunya sudah siap, mari kita menikmati perjamuan kudus ini dan kita menerimanya dengan iman. Saya mengundang untuk pelayan meja maju ke depan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam sebelum Kristus ditangkap dan menderita oleh karena dosa-dosa kita, ia duduk semeja sehidangan dengan murid-muridnya dan ia mengambil roti. Roti yang terpecah-pecah ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi pengampunan dosa kita. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecah bagi pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku. Kemudian dia mengambil cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi pengampunan dosa kita. Yesus berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terimalah dan layanilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat roti kita. Bapa Surgawi, roti yang terangkat ini mengingatkan kami akan tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi pengampunan dosa kami. Sebelum kami menerimanya dan memakannya, Tuhan sucikan, kuduskan, dan Tuhan berkati, sehingga melaluinya kami dapat memenuhi tugas panggilan kami untuk mewartakan pengorbanan Kristus di kayu salib bagi dunia ini.
Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Amin. Makanlah. Mari kita mengangkat cawan kita. Bapa Surgawi, cawan yang terangkat ini mengingatkan kami akan darah Kristus yang telah dicurahkan bagi pengampunan dosa-dosa kami. Melalui pilu-pilu darah-Mu yang kudus, kami disembuhkan. Sebelum kami meminumnya, biarlah Tuhan memberkati, menyucikan dan menguduskan, sehingga melaluinya kami beroleh kekuatan untuk memberitakan pengorbanan Kristus di kayu salib bagi pengampunan dosa dunia. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Haleluya. Minumlah. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karena hari ini kita bersama-sama dilayakkan dan dilayani oleh Allah melalui perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama berdoa mengucap syukur atas berkat Tuhan. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur karena hari ini kembali kami menikmati persekutuan secara iman melalui perjamuan kudus. Biarlah melalui roti dan anggur yang kami terima dan kami nikmati dengan iman, kami bersama-sama dimampukan oleh kuasa Tuhan untuk kami dapat hidup sebagai orang yang percaya, hidup sebagai orang yang setia di dalam Tuhan, hidup sebagai orang yang mewartakan kabar, berita keselamatan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Mampukan setiap kami untuk senantiasa menjadi saksi-saksi Kristus, supaya melaluinya dunia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena keberkenanan Allah yang melayani kami bersama-sama di dalam perjamuan kudus di hari raya Paskah tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup rangkaian ibadah kita, ibadah Paskah di hari ini, dengan menaikkan pujian Allah Maha Kuasa. Tak kusangku takut, Allah menjagaku. El Shaddai.
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah karya Kristus yang memberikan kemenangan atas kita, menandakan kasih-Nya atas setiap kehidupan saudara. Oleh sebab itu, arahkanlah iman pengharapanmu hanya kepada Kristus, dan mari tengadahkanlah tanganmu, dan pulanglah, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia yang bersumber daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bersama-sama Tuhan masih mempercayakan kita hari ini untuk boleh bersekutu bersama-sama dengan Dia, Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang kekal. Di hari Raya Paskah ini saya mengucapkan kepada setiap kita, selamat merayakan Paskah. Biarlah kebangkitan Kristus menandakan kemenangan iman bagi setiap kita, untuk tetap kita dapat menyatakan pengharapan di tengah-tengah dunia yang bergelora. Layanilah dunia, nyatakan bahwa pengharapan hanya di dalam Kristus. Selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.